Malam Bu Hana. Malam. Bugan, Pak Bobi, malam. Malam. Malam Bu Intan. Malam, Bu Esther. Malam Bu Diani, gimana? Sudah sehatkah Bu Diani? Halo Karin. Halo Bu Esther. Halo Bu Intan. Ya, halo Bu. Bu Diani. Ya. Malam Bu Diani. Kabar. Saya tadi masih di mute ya, suaranya kedengeran. Kita masih nunggu. Udah baikan Bu Diani? Ya sudah lumayan. Cuma ini masih nungguin, kemarin kan demam berdarah itu SGPT SGOT-nya jadi tinggi ya Bu Esther. Kata dokter sih nggak apa-apa, tapi katanya 2 minggu nanti turun gitu. Ini masih belum turun. Yang tinggi Bu? Hah? Yang tinggi apa? SGPT sama SGOT-nya. Oh, iya itu biasanya tinggi karena itu fungsi lever, tapi bisa juga karena otot-otot pada apa ya? Otot-ototnya pada, kalau orang sakit kan gitu ya, otot-ototnya pada Ya kata dokternya sih mungkin nanti pemulihan. 2 minggu bisa turun. Biasanya juga tinggi. Tambah kurus ya Bu? Turun berapa kilo? Enggak sih, enggak turun sih. Paling turun sekilo, enggak turun sih. Iya, biasanya karena turun gitu juga bisa tinggi. Malam Pak Pardosi. Selamat malam. Malam Pak Ketua. Malam Bu Sekretaris Merangkap Bendahara. Jabatannya banyak. Rupanya besar. Malam Pak Maxwell, Bu Feni. Malam Bu Hana, Pak Pardosi. Ini kejutan nih Pak Maxwell nih. Kenapa Pak? Kejutan. Ya. Kejutan. Waduh, kejutan. Tadi habis Pak Sutri lanjut kita. Bulan anggota, tapi kenapa ya? Bulan lalu. Lalu karena ada yang kena COVID mama saya. Iya, jadi nggak bisa. Saya full di rumah sakit. Oh iya. RSUD Pasar Minggu. Udah sembuh. Di pas Lebaran itu. Ya udah sembuh sekarang sih Pak. Kemarin kan kena sekeluarga soalnya. Kakak saya dulu dari kantornya, mama saya pada udah suntik 2 kali Sinovac, kena juga. Susternya 2 kena. Sama 2 anak. Tapi puji syukur karena waktu itu kan masih sepi ya. Kasus COVID Jakarta baru 1000-an per hari. Jadi dari dokter penanganan orang, kata dokter yang di RSUD Minggu, kebetulan kan itu adiknya teman saya. Itu dokternya aja udah pada kena sekarang, sama nakesnya udah 1 meninggal yang perawatnya. Jadi setengah di RSUD Pasar Minggu itu udah diisi sama perawat dan dokter dari RSUD sendiri gitu loh. Dan pasien sudah pilih-pilih sekarang yang ditanganin, sudah nggak kayak dulu lagi. Kalau dulu masih isoman aja masih bisa masuk, kalau sekarang yang cukup isoman udah nggak boleh masuk gitu loh. Yang rumah sakit tuh yang gejalanya sedang sampai berat. Kan kondisinya parah, yang habis jalan ya, kasusnya kan naik terus tuh. Jakarta sekarang udah 4.000 lebih. 4.400 berapa tadi saya baca untuk hari ini. Pak, betul. Ya. Dulu yang mama saya sempat masih dapat penanganannya bagus banget lah Pak. Jadi terakhir tuh memang pilihannya CPR, harus mau CPR, tapi nggak jadi CPR karena kami bilang kalau udah usia di atas 75 tahun kan, mama udah 79. Jadi tulangnya juga nggak kuat kalau CPR kan, bisa retak atau apa kondisinya. Jadi
kita pilih obat aja. Nah kebetulan obatnya memang cocok sama mama saya, jadi nggak jadi CPR kan, nggak jadi. CPR dengan PCR itu beda ya? Sama? Pak, Bu Esther, Bu Beda, Esther terakhir, beda. Bu. Kalau PCR, Bu Esther lebih ngerti. PCR kan bukannya buat swab itu ya Pak. Kalau CPR Yang itu kan ini ya? yang jantung paru. Ya. Ya kalau PCR kan yang buat swab, yang masukin hidung, Ya. tenggorokan, PCR. Kalau CPR kan itu resusitasi jantung paru, jadi udah harus, karena kondisi parunya kan udah di bawah 60, jantung juga naik turun. Nah itu harus pakai alat jantung dan dikasih obat sama dikasih hentakan listrik. Nah kita nggak setuju waktu itu karena kondisi mama udah umur 79, jadi kalau dikasih hentakan listrik sama dikasih pernapasan jantung paru yang pakai CPR itu takutnya tulang dadanya retak gitu loh, karena kan Oh gitu. osteoporosis juga kan, kita minta obat aja. Tapi puji syukur sih dengan obat ya bisa sembuh gitu kemarin. Dia Ya, udah pulih puji lagi Tuhan sih lah. sekarang, udah sehat, kakak juga sehat gitu kan. Ya. Nah, pokoknya harus dijaga, vaksin tidak menjamin juga kita bebas dari COVID-19 ya. Iya. Karena adiknya Penny juga lagi kena nih hari ini. Kemarin Kamis yang dokter Murni. Oh ya dokter Nah, ya. itu kebetulan satu rumah dengan Amang kan. Nah, Iya. Amang juga lagi isolasi nih. Oh, negatif ya? Yang Kaiden negatif. Berarti dokter ini yang positif, semua yang di rumah sih negatif ya. Amang negatif, kebetulan puji syukur. Kemarin juga si cek dari anaknya juga si Kaiden negatif, yang Aben, yang Nababan juga negatif. Jadi yang positif yang dokter Sebentar ini ya. aja lagi isoman juga. Ya, mudah-mudahan kita semua jaga prokes, sehat selalu buat Bapak Ibu. Nah, kita jangan sampai inilah lengah istilahnya gitu. Karena kasusnya banyak. Ya, lagi Teman yang naik meninggal sekarang. umur 40-an udah. Minggu ini ada 2 teman saya angkatan. Sudah pada divaksin gitu? Udah vaksin juga Sinovac. Meninggal juga karena mungkin yang varian baru yang Delta agak berat ya, dia kan Iya. naik pesawat. Jadi vaksin juga memang nggak terlalu efek gitu, apalagi kalau gejalanya sudah berat dan dia punya komorbid gitu. Kalau ada komorbid makin parah biasanya. Ya mama saya ada gula biasanya stabil 150 atau 500. Wih. Itu Ih, parah. cucunya. Dia lagi tidur ditemani mamanya, harus itu. Kalau nggak ditemanin bangun. Umur berapa bulan itu sekarang, Bu? Udah setahun Ya. sebulan Ya. Udah sebulan Udah bisa jalan ya? belum. Belum. Ya, bikin aja. Isaknya lagi tidur, jadi kalau dia ikut di kamar nanti abangnya digangguin. Kalau Bapak Ibu semua udah divaksin, kalau yang lansia-lansia udah ya. Kan yang di bawah lansia hari ini ya ada di GOR. Kalau saya nungguin ini dari kantor karena kan terdaftar divaksin gotong royong, Bu. Ini bapaknya orang ini udah divaksin juga dari kantor. Ini juga udah. Saya baru pertama. Katanya 3 bulan baru ini ya. Kalau yang AstraZeneca apa namanya? AstraZeneca itu lebih lama katanya ini ya. Ya efektivitasnya untuk itu lebih tinggi, tapi efek Tinggi ya? sampingnya lebih besar dibanding sama Sinovac ya. Sinovac efek samping setelah penyuntikan lebih rendah, jarang yang demam dan sebagainya. Ya demam. Ya, Mereka kalau demam. AstraZeneca efek sampingnya lebih banyak yang demam, pegel-pegel gitu. Tapi efektivitas untuk terhadap virus COVID itu lebih besar AstraZeneca. Oh gitu. Lebih ini ya, lebih. Ya, Lebih manjur lah ya. Kalau bahasa awam. kalau AstraZeneca juga kan katanya kalau pakai AstraZeneca bisa dipakai untuk
Apa? Luar negeri. Kalau keluar negeri. Ya, kalau Sinovac nggak bisa. Nah, nanti tenang aja Bu, berjalan waktu Sinovac juga pasti disetujui. Lagian siapa yang mau keluar negeri ya? Iya. Itu Lagi COVID begini. Sekarang makanya ilmunya berkembang aja. Dulu kan nggak boleh. Ya, sekarang nggak bisa. Wah dia ya. Oh, Nanti baru bentar nih lagi. dilihat orang rame Bu. Anak nanti bentar lagi diproses yang pakai spray. itu vaksin ada masa berlakunya nggak? Misalnya ini kekuatannya 2 tahun, setahun, atau bagaimana gitu. Ada. Semua vaksin kan begitu. Vaksin bayi itu juga begitu. Jadi semua vaksin seperti itu. Nah, kalau untuk lihat itu ada pemeriksaannya. Misalnya kalau kayak kita udah lansia itu kalau manusia, kalau orang usia produktif kan dewasa biasa gitu. Biasanya 14 hari dia udah naik kan antibodinya. Kalau kayak kita 28 hari baru naik kayak lansia. Artinya ini Sinovac ini sampai kapan kekuatannya gitu loh? Harusnya sih setahun diulang, seperti imunisasi biasa kan, setiap tahun diulang. Kalau diulang nanti kita beralih ke vaksin lain boleh nggak? Sekarang kan Sinovac saya. Siapa yang larang? Dari segi kesehatan gitu loh. Ya nggak apa-apa. Nanti Ya? mungkin bukan cuma AstraZeneca atau Sinovac, mungkin akan ada vaksin-vaksin lain karena kan virusnya udah beda lagi. Ya, mudah-mudahan vaksinnya terawan ini lebih ampuh katanya ini. Untuk COVID itu nanti akan banyak macam vaksin. Tapi sebenarnya selama ini vaksin influenza itulah salah satu contohnya untuk virus ya, untuk yang jenis virus yang mirip dengan COVID. Dulu kan influenza ada, tapi itu kan tidak menjamin bahwa dia habis imunisasi itu terus dia nggak akan kena influenza, nggak kena flu. Tetap aja kena, cuman nggak berat. Tapi setiap tahun itu diulang dan vaksin sudah berubah karena mutasi kan virusnya kan. Wah, berarti negara bisa bangkrut ya kalau 300 juta tiap tahun. Itu pun kalau vaksinnya ada, ini antri kan ini. Demi rakyat kali. Demi rakyat kan dari pajak kita juga. Tenang aja Pak, itu biarin dipikirin sama Pak Presidennya. Di atas. Iya, nggak ada ya. Dia kira karena kapan aku nggak pernah kemana-mana. Ya itu banyak orang. Tidak mau bergereja. Setelah minggu. Ini yang bertugas belum datang Pak Bobi. Pelayan firman siapa? Sudah Pak Yason. Pak Yason ada. Jam 6 Pak David. Sudah jam 6:04. Kita mulai aja seberapa yang hadir, nanti yang lain menyusul gitu, barangkali. Atau ada yang berkepentingan lain. Mulai Kak. Jam saya sudah 6:15. Boleh Pak dimulai Pak David. Ini ya, karena suaraku ya. Ya. Oke Bapak Ibu, kita mulai aja ya, karena sudah menunjukkan jam 6:04 atau 6:20 malah. Suara saya kedengaran ya Bapak Ibu? Jelas. Oke. Ya. Oke Bapak Ibu, selamat malam, selamat bergabung di acara Persekutuan Wilayah 3, di mana firman Tuhan nanti akan dibawakan oleh Bapak Yason Hyang Putra dengan tema Allah ditinggikan, Allah meninggikan, Allah merendahkan. Nah, sebelum kita memulai persekutuan kita pada sore hari ini, mari Bapak Ibu kita mau katakan bahwa Allah itu baik. Kita akan menyanyi lagu Allah itu baik. Kita unmute enggak? Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan
Yesus, Allah Bapa kami yang bertetahkan di dalam kerajaan surga, Allah Bapa yang baik, kembali kami datang ya Bapa ke hadirat-Mu pada malam hari ini. Sebentar kami akan melaksanakan persekutuan wilayah 3. Tolong Bapa, kiranya Engkau yang sertai acara ini sehingga berjalan dengan baik dari awal hingga akhir. Bapa, kiranya Engkau juga urapi Bapak Yason yang akan membawakan firman Tuhan. Biarlah beliau bisa membawa firman Tuhan dengan baik Tuhan, sehingga kami beroleh berkat dari firman yang dibawakan oleh Pak Yason. Sertai kami Tuhan, semua ini Tuhan Yesus kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, amin. Ya Bapak Ibu, jika tadi kita sama-sama mengatakan bahwa Allah itu baik, bahwa kasih setianya tidak pernah berubah, Bapak Ibu pasti setuju ya? Kita sama-sama mengamini akan hal tersebut ya Bapak Ibu, bahwa Allah itu baik. Ya Bapak Ibu, saya juga mau mengajak saat ini untuk kita sama-sama berpengharapan kepada Tuhan. Kalau saya baca dari WA Group ya, WA Group wilayah 3, saya lihat banyak di antara kita yang sedang mengalami pergumulan-pergumulan hidup. Ada yang mungkin ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi, ada yang mungkin sedang mengalami sakit penyakit atau pergumulan-pergumulan lainnya di masa pandemik ini. Tapi Bapak Ibu, kita harus percaya bahwa setiap pergumulan kita, setiap ujian yang kita terima dari Tuhan, pasti Tuhan akan membantu menyelesaikan pada saat yang tepat. Ya, jika boleh bercerita Bapak Ibu, 2 minggu yang lalu juga saya terkena demam berdarah dan saya harus dirawat inap. Saya sebenarnya sangat takut saat itu Bapak Ibu. Karena saya takutnya nanti saya dirawat inap, bukannya DB saya sembuh, tapi saya malah kena COVID. Tentunya kita pasti berpikiran begitu ya Bapak Ibu pada saat pandemik ini. Tapi saya tetap berpengharapan pada Tuhan, saya tetap berdoa agar Tuhan menyembuhkan demam berdarah saya. Dan saya berharap pada Tuhan bahwa Tuhan akan membuat segalanya baik. Dan ternyata terbukti Bapak Ibu bahwa Tuhan dari hari ke hari memulihkan saya. Dan jika boleh sharing juga, saat ini suami saya, Bobby, juga sebenarnya sedang keadaan tidak enak ya Bapak Ibu. Karena sedang sakit kepala terus-menerus dari kemarin malam. Terus juga badannya mual, nyeri otot. Ya saya nggak tahu ya, ini gejalanya sama dengan yang saya alami pada saat saya kena demam berdarah. Jadi ya saat ini Bobby lagi nggak enak banget. Tapi kita tetap berpengharapan pada Tuhan. Kita tetap minta pertolongan dari Tuhan. Dan kita percaya nanti sama-sama Bapak Ibu bahwa Tuhan akan menyelesaikan setiap pergumulan hidup kita. Ya walaupun banyak pergumulan kita saat ini di masa pandemik, tapi kita percaya bahwa Tuhan adalah harapan kita. Mari Bapak Ibu kita katakan bersama bahwa Tuhan adalah harapan kita. Kaulah
Bapak Ibu, kita akan memasuki firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pak Yason, mari Bapak Ibu kita sama-sama mempersiapkan hati kita. Mari sebelumnya kita membawakan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku sebagai persiapan untuk memasuki firman Tuhan. Aku nggak bisa keluar gambarnya gara-gara Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi Bapak Ibu. Persilahkan ke Pak Yason untuk membawakan firman Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu semua. Apakah suara saya terdengar? Apakah suara saya terdengar? Kurang keras, Pak. Kurang keras ya? Ya. Sekarang sudah? Sudah. Oke. Sudah. Baik. Ya. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita membaca firman, merenungkan firman, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, kami bersyukur malam ini di tengah kehidupan kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman, merenungkan firman di malam ini. Kami di rumah kami masing-masing, kami bersyukur untuk keberadaan kami. Kami masih disertai, dipelihara oleh Tuhan. Biarlah ketika kami membaca, merenungkan firman bersama, Roh Kudus boleh menerangi hati dan pikiran kami.
Karena siapakah kami ini? Allah sendirilah yang meninggikan. Bahkan Allah sendiri juga yang merendahkan kami. Kami bukan siapa-siapa, tapi Allah memelihara kami. Pemeliharaan itu kami butuhkan dalam pembacaan firman, dan kami bisa mengerti bahkan melakukannya dalam hidup kami selanjutnya. Kami siap mendengarkan firman Tuhan di dalam Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya share screen ya. Kelihatan slide-nya? Kelihatan slide-nya? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Oke, baik. Malam ini bagian Alkitab yang akan kita baca bersama dari Yehezkiel 17 ayat 22 sampai 24. Yehezkiel 17 ayat 22 sampai 24. Saya bacakan. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku sendiri akan mengambil sebuah carang dari puncak pohon aras yang tinggi dan menanamnya. Aku mematahkannya dari pucuk yang paling ujung dan yang masih muda, dan aku sendiri akan menanamnya di atas sebuah gunung yang menjulang tinggi ke atas. Di atas gunung Israel yang tinggi akan kutanam dia, agar ia bercabang-cabang dan berbuah dan menjadi pohon aras yang hebat. Segala macam burung dan yang berbulu bersayap tinggal di bawahnya. Mereka bernaung di bawah cabang-cabangnya. Maka segala pohon di ladang akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah. Membuat pohon yang tumbuh menjadi layu kering, dan membuat pohon yang layu kering bertaruh kembali. Aku, Tuhan, yang mengatakannya dan akan membuatnya. Demikian jauh bacaan firman kita. Yang berbahagia ialah kita yang memelihara dan melakukannya hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu, ada satu pertanyaan. Adakah orang yang senang dengan orang yang sombong? Saya rasanya sih nggak ada orang yang senang sama orang yang sombong. Bergaul sama orang begitu aja rasanya bagaimana begitu. Ini ada meme, jangan sombong kalau jadi atasan. Di pasar baru atasan diobral, maksudnya kemeja gitu. 100.000 dapat 3. Ini akan mau mengingatkan jangan sombong kalau berada di atas. Dengan bercanda atasan. Juga mantan Perdana Menteri Singapura, Perdana Menteri pertama Singapura, Lee Kuan Yew juga mengatakan orang sombong itu seperti orang yang berdiri di atas gunung, atas gitu, lalu dia lihat ke bawah, dia pandang semua orang itu kecil. Padahal dia nggak sadar, orang yang di bawah juga melihat ke atas, dia juga kecil. Ini seolah-olah mau mengatakan, jangan sombong. Sama, semua orang kedudukannya di hadapannya. Dalam jarak tertentu itu sama. Sama-sama kecil. Jadi buat apa sebetulnya sombong? Orang sombong bisa karena materi, harta.
bisa karena kekuasaan, tahta, bisa karena intelektualitas. Nah, ini kemarin-kemarin baru ada pengumuman SBMPTN. Ada yang berhasil masuk, ada yang gagal masuk. Apakah kemudian yang gagal masuk PTN nggak pintar? Itu seperti pertanyaan di situ. Apakah itu menjadi akhir dunia? Atau apakah orang yang masuk perguruan tinggi negeri menjadi berhak sombong? Dan lain-lain, macam-macam kesombongan. Termasuk sombong rohani. Merasa diri paling benar. Ini ada cuplikan video ya. Mudah-mudahan bisa terlihat. Saya putar. Share ulang dengan suara Pak Yesan. Oh, oke. Nggak kedengeran ya? Ya, waktu di share ulang yang itu include komputer sound. Tidak. Dari mana tuh Pak? Share ulang, waktu mau share screen. Oke, sebentar. Share dulu, terus waktu mau share screen pilih window, pilih yang paling kanan atas ada include computer sound. Dapat nggak? Share sound ya? Ya, share sound. Oke, sip. Oke. Saat aku merasa benar, disitulah aku salah. Karena merasa benar ini adalah satu sifat yang kemudian akhirnya membuat kita lupa bahwa kita bukan Tuhan. Ya, ini sebuah cuplikan yang saya pikir benar. Ketika kita merasa kita benar, kita lupa bahwa ya kita ini bukan Tuhan, ini salah juga begitu. Kemudian ada orang yang bersalah pada kita seolah-olah menghakimi saya ini paling benar. Menjadi Tuhan atas orang lain, menghakimi. Itulah kesombongan. Ya, dari ayat yang kita baca di Yeskiel itu, Bapak Ibu. Israel sombong. Ini tentu bukan bukan ada makna benci sama Israel, bukan. Tapi itu fakta Alkitabnya yang mengatakan. Mereka sombong karena mereka merasa umat pilihan Allah, dipilih oleh Allah. Sombong. Merasa, wah, saya dipilih. Jebakannya sombong. Awal dari kehancuran. Padahal dipilih oleh Allah bukan karena Israel hebat. Israel itu dipilih oleh Allah karena Allah sudah berjanji pada Abraham bahwa Abraham dan keturunannya akan diberkati. Pada Ishak, Allah memilih Ishak dibandingkan Ismail. Bahwa keturunan Ishak akan diberkati. Allah memilih Yakub dibandingkan dengan Esau, bahwa keturunan Yakub akan diberkati. Allah menepati janji. Perhatikan ya, Bapak Ibu. Ini satu kata kunci, bahwa sifat Allah adalah menepati janjinya. Jadi Allah memilih Israel bukan karena Israel hebat. Tapi kalau ditelusuri terus, karena imannya Abraham. Siapa Israel? Ini bangsa yang sebetulnya bangsa tawanan, bangsa nomaden. Nomaden itu pengembara, nggak punya tanah sebetulnya. Karena itu Allah menjanjikan tanah perjanjian kepada mereka. Abraham ketika keluar begitu dari Ur Kasdim, dia menuju tanah perjanji. Mereka juga sebelumnya adalah bangsa yang ditawan oleh tuan tanah Mesir. Bangsa budak
Allah mengutus Musa, bawa keluar umatku ini Israel kembali ke tanah perjanjian. Dalam perjalanan mereka mengalami kuasa Allah yang begitu luar biasa. Ada tiang api, tiang awan, dan lain-lain. Mereka mengelilingi tembok Yeriko, mengalahkan orang-orang di Yeriko, dan lain-lain. Angkatan pertama, Musa, Yosua, Kaleb, dan lain-lain, dan kawan-kawannya, mereka punya iman yang luar biasa. Allah yang menunjukkan mereka. Tapi angkatan selanjutnya, jatuh dalam kesombongan, tinggi hati, beragama, tapi tidak betul-betul menjadikan Allah sebagai Tuhan mereka. Mereka tidak sadar bahwa mereka keluar dari tanah Mesir itu karena Allah. Mereka berhasil menempati tanah perjanjian karena kuasa Allah. Malah mereka beribadah kepada Allah-Allah lain di tanah Israel yang sudah mereka tempati. Ya, kemudian nanti ketika setelah masa Salomo, kerajaan Israel itu dibagi dua, utara selatan. Dan selanjutnya pecah terus sampai yang utara itu dibuang ke Asyur, yang selatan. Dan akhirnya nanti jatuh ke dalam tangan Babel. Israel jatuh ke tangan Babel karena Allah mengizinkan. Perhatikan. Allah mengizinkan itu terjadi sebab mereka tidak taat. Mereka perang dengan Babel, kalah. Tapi posisinya mereka belum dibuang. Nah ini nanti, karena mereka belum dibuang, ini politiknya Babel, bersama dengan Raja Nebukadnezar, mereka diberikan kesempatan untuk mengelola pemerintahan sendiri. Dengan catatan, harus setia pada Babel. Bayar upeti. Kemudian diangkatlah Zedekia sebagai dalam tanda kutip Raja Boneka. Ini kita bicara konteks Yeskia ya. Karena kita baca tadi hanya sepenggal ayat dari 22 sampai 24. Itu supaya kita tahu konteks Yeskia secara keseluruhan. Zedekia dan umat Israel mengingkari janji. Janji setia pada Babel. Karena diberikan kesempatan untuk mengelola sendiri pemerintahannya, memberikan upeti. Mereka jatuh ke tangan Babel karena tidak setia pada Allah. Allah mengizinkan. Sudah begitu mereka mengingkari janji lagi, malah berlindung ke Mesir. Minta perlindungan ke Mesir. Padahal Mesir ini dulu penjajah mereka. Bayangkan, ini sebuah mental yang tersendiri yang entah mengapa seperti mereka merasa melupakan Tuhan. Padahal janji itu, mereka berjanji, Israel itu berjanji, bersumpah demi Allah, demi nama Allah. Allah menepati janji, umatnya Israel tidak menepati janji. Marahlah Allah. Marah Allah. Allah yang memberi kemuliaan bagi Israel, tapi Israel memberontak. Tidak percaya pada perlindungan Allah, malah berlindung ke Mesir yang pernah menjajah mereka. Allah marah, Israel dibiarkan semakin jatuh dalam kekuasaan Nebukadnezar dari Babel. Akhirnya Nebukadnezar menyerang lagi Israel. Mereka betul-betul dibuang, dikosongkan Yerusalem dan sebagainya. Baik Allah dihancurkan. Karena Israel tidak menepati janji. Kenapa tidak menepati janji? Karena kesombongan mereka. Allah lah yang meninggikan Israel, melepaskan dari Mesir, bukan kekuatan Israel. Allah yang meninggikan Israel, Allah juga yang merendahkan Israel.
membuang Israel ke Babel. Pelajarannya Bapak Ibu, Allah itulah yang berdaulat dalam hidup sebetulnya. Tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa izin Tuhan sendiri. Lukas 14 ayat 10. Boleh satu orang membacakannya ya. Lukas 14 ayat 10. Silakan. Ada? Lukas 14 ayat 10. Udah. Lukas 14 ayat 10. Ya. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Ya. Siapa tuan rumahnya? Terima kasih ya, Bu. Siapa tuan rumahnya? Tuhan sendiri. Siapa tamunya? Kita. Tuhanlah pemilik hidup, kita itu tamu. Semua yang kita miliki hanya titipan. Hidup itu nggak stagnan. Kadang di atas, kadang di bawah. Nggak di atas terus. Atau di bawah terus. Dinamis. Seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Di atas jangan sombong. Tuhan bisa merendahkan. Di bawah jangan ngedumel. Ada waktunya Tuhan meninggikan. Kalau sudah ditinggikan, jangan sombong. Jangan seperti Israel. Di atas sombong, lupa Tuhan. Itu kalau dibayangkan, Bapak Ibu, dari bangsa yang dibuang oleh berada dalam tawanan Mesir, menjadi budak, lalu kemudian keluar dari Mesir, mereka menempati tanah perjanjian karena mendirikan kerajaan. Raja pertamanya Saul, Daud, dan sebagainya. Itu adalah suatu peningkatan status. Dari bangsa yang bukan apa-apa, bangsa budak, jadi punya kerajaan, dan sebagainya. Itu peningkatan status. Tapi sombong, jadi lupa sama Tuhan. Menyembah ilah lain. Ilah-ilah kanak-kanakan dan sebagainya. Tuhan hukum, dibuang. Yang utara dibuang ke Asyur, yang selatan dibuang ke Babel. Tapi udah dibuang di bawah, ngedumel juga. Kenapa dibuang, meratap, dan sebagainya. Itulah Allah meninggikan, Allah juga merendahkan. Itulah kuasa Allah. Belajar menepati janji. Allah itu sifatnya menepati janji. Janji dia pada Abraham berlaku untuk terus sampai pada keturunannya. Dan kita, orang Kristen, terhisap masuk di dalamnya karena iman kita kepada Yesus. Kita masuk di dalam perjanjian antara Allah dan Abraham. Allah menepati janji. Umatnya harus menepati janji juga. Jangan sembarangan berjanji lalu kemudian mengingkarinya. Dalam Yesaya 17 kita belajar Allah bisa merendahkan orang yang tidak menepati janji.
atau berbuat sumpah. Makanya jangan sembarangan bersumpah. Malah dikatakan lebih baik tidak bersumpah. Ini refleksi bersama. Dalam keluarga, suami jangan sombong terhadap istri. Juga sebaliknya. Istri juga jangan sombong terhadap suami. Sama-sama bersinergi. Anak tanggung jawab bersama. Mendidik bersama-sama. Anak jangan sombong sama orang tua, misalnya orang tua yang gaptek, ini ambil contoh aja. Jangan karena orang tuanya gaptek, kemudian anak jadi sombong. Atau sebaliknya, orang tua menganggap anak miskin pengalaman, kamu nggak punya pengalaman, belum punya pengalaman. Dalam pekerjaan, hargai siapapun, hargai bawahan, hormati atasan. Dalam bergereja ini juga penting. Jangan anggap diri paling benar. Jangan ada ego-ego sektoral, komisi wilayah dan sebagainya. Komisi ini lebih penting dibanding yang ini. Tidak. Semua satu tubuh dalam Kristus. Dalam bermasyarakat, jalin kerjasama dengan semua pihak, semua umat beragama, jangan eksklusif. Nah, ini juga jangan sombong, jangan mentang-mentang udah divaksin, kemudian keluar begitu aja, lepas masker dan sebagainya. Milikilah kerendahan hati di hadapan Allah. Teladan yang paling sempurna, yang paling perlu kita contoh adalah Tuhan Yesus sendiri. Kerendahan hati yang paling sempurna. Tuhan Yesus kenosis, dia mengosongkan dirinya. Jadi Allah mengosongkan diri sedemikian rupa. Masuk ke dunia. Mengambil rupa manusia. Nah, ini enggak, manusia kadang sering lupa diri, maunya jadi Tuhan. Seperti tadi, merasa paling benar di video. Pada saat kita merasa diri kita paling benar, kita berusaha menjadi Tuhan. Rendahkan hati kita di hadapan Allah. Allah mengosongkan diri menjadi manusia. Itu yang kita perlu teladani, bukan malah kita mau menjadi Tuhan. Itu dari saya. Selamat merendahkan hati kita di hadapan Allah. Karena Allah yang meninggikan. Allah juga yang merendah. Kita bukan siapa-siapa. Di hadapan Allah, Sang Pemilik kehidupan, kita hanyalah tamu. Dialah tuan rumah. Jadi segala yang ada di dalam hidup kita adalah hidup kita. Dan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Pak Yason untuk firman Tuhan yang telah dibawakan. Ya, jadi Bapak Ibu, kita sama-sama diajarkan untuk kita tidak seperti umat Israel yang sombong dan melupakan Tuhan. Tapi justru seharusnya kita setia, kita menepati janji kita di hadapan Tuhan, kita merendahkan hati kita, sehingga nanti pada saatnya Tuhan akan meninggikan kita. Baik Bapak Ibu, setelah firman Tuhan ini kita akan sambung dengan doa syafaat yang akan dibawakan oleh Pak Yason. Baik, Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa, kita menaikkan doa syafaat kita berdoa. Siapakah kami ini Tuhan, jadi biji matamu. Kami menjadi satu bagian tubuh yang penting karena Allah sendiri yang meninggikan. Ampuni kami kalau kadang kami malah meninggikan diri karena Allah meninggikan kami. Seharusnya kami justru merendahkan diri kami, merendahkan hati kami di hadapan Allah. Kami mau bersatu hati Tuhan malam ini.
Kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami mau berdoa untuk keluarga Bapak Anton Purba yang sedang terkena COVID dan isolasi mandiri di rumah. Tuhan memberkati pemulihan keluarga ini, Tuhan. Kami bersatu hati supaya obat-obatan dan perhatian juga perawatan dari tenaga medis, melalui juga makanan, minuman yang dikonsumsi, boleh meningkatkan imunitas sehingga mereka pada akhirnya boleh sembuh, keluarga Bapak Anton Purba dari COVID. Kami juga berdoa untuk Pak Bobi yang sedang sakit, Tuhan juga boleh menyembuhkan melalui obat-obatan yang dikonsumsi, maupun juga kasih sayang dan perawatan dari keluarga. Kami berduka dengan meninggalnya Pak Sidor. Kami berharap Allah menghibur, menguatkan keluarga yang ditinggalkan, bahkan mungkin melalui kami, penghiburan dari kami juga. Untuk Ibu Anaria, Tuhan menguatkan beserta dengan keluarga. Untuk kehilangan orang yang dikasihi bukanlah hal yang mudah. Tapi biarlah Allah, mereka boleh tetap merasakan penyertaan pemeliharaan Allah. Bahwa Allah tidak meninggalkan mereka, malah justru semakin erat, menggendong bahkan mungkin memapah mereka di dalam kedukaan ini. Kami berdoa untuk kesehatan Mama dari Pak Maxwell, biarlah boleh berangsur-angsur pulih setelah mengalami sakit. Biarlah ke depan Tuhan juga tetap memelihara melalui kasih sayang dari keluarga, melalui perhatian dan obat-obatan maupun perawatan dari medis, sehingga boleh mempercepat pemulihan kesehatan Mama dari Pak Maxwell. Kami berdoa untuk kami semua Tuhan yang berada di rumah masing-masing, dalam pergumulan kami tentang pekerjaan, keluarga, terutama kami sedang bergumul Tuhan ketika angka COVID-19 kembali naik. Biarlah Tuhan tetap melindungi kami semua di rumah kami masing-masing. Berikanlah kami kesehatan Tuhan, berikanlah kami kesadaran untuk tetap bisa menaati protokol kesehatan yang ada. Kami yang harus bekerja keluar, Tuhan tetap menjaga dan memelihara kami. Sementara kami yang tidak perlu untuk keluar, kalau tidak ada sesuatu yang penting, ajar kami Tuhan untuk bisa mematuhi aturan-aturan yang ada. Kami berdoa untuk mereka yang terkena COVID. Tuhan menyertai mereka, meningkatkan imunitas, menyembuhkan mereka. Untuk tenaga kesehatan yang terus berjuang tanpa kenal lelah selama pandemi ini, berikanlah kekuatan kepada mereka ya Tuhan. Mereka yang berguguran satu persatu, mereka yang berduka karena kehilangan anggota keluarga karena COVID dan lain hal, Tuhan juga menghibur dan menguatkan mereka. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, Juru Selamat dan Pemelihara kehidupan kami. Amin. Ya, terima kasih untuk doa syafaatnya. Bapak Ibu, kita akan lanjutkan dengan pemberian persembahan. Adapun untuk persembahannya nanti akan ditransfer
ke rekening bendahara, yaitu ke rekening Ibu Intan. Untuk menemani persembahan ini kita akan iringi dengan lagu Terima Kasih Tuhan. Masuk ke pengutusan dan nanti ada doa berkat yang akan maaf Bapak Ibu, kita akan doa persembahan dulu yang dibawakan oleh Ibu Intan. Mari kita berdoa. Mari saudara-saudara kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk malam ini kami boleh beribadah secara online tanpa hambatan yang berarti. Terima kasih juga untuk firman yang sudah kami terima, supaya kami tetap merendahkan hati di hadapan Allah. Pada saat ini juga kami mau memberikan ucapan syukur melalui persembahan kami. Berkati Bapa persembahan kami untuk boleh menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga kami yang sudah memberi persembahan. Tuhan yang memberi kecukupan atas semua yang kami perlukan seturut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, dengarkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, kita akan masuk ke pengutusan dan doa berkat yang dibawakan oleh Pak Yason. Nanti setelah selesai doa, akan kita sambung dengan lagu Bapak Terima Kasih. Kami persilahkan Pak Yason. Sebelumnya mungkin kita akan nyanyikan dulu lagu Yesus Berpesan dari Kidung Jemaat 422. Anak masing-masing bisa kita
sekitarnya. Untuk hormat Tuhan bersinarlah. Yesus berpesan dunia penuh banyak masa-masa duka dan keluh, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk sesamamu bersinarlah. Kami persilakan Pak Yason. Oke Bapak Ibu, kita berdoa. Di malam gelap, di masa-masa gelap pandemi ini, penyertaan Tuhan yang kami butuhkan. Tidak ada gunanya kesombongan kami. Karena Allah sendiri yang meninggikan, Allah sendiri yang merendahkan. Karena itu kami bersyukur kalau persekutuan malam ini boleh selesai. Itu semua karena Roh Allah sendiri yang memimpin dari awal hingga akhir saat ini. Biarlah kami boleh melanjutkan kehidupan kami, melanjutkan ibadah kami yang sesungguhnya di dalam keseharian kami, sambil terus mengingat penyertaan Allah itu sendiri di dalam hidup kami. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui seluruh akal dan pemikiran kami itu tetap tinggal atas kami kini, bahkan sampai selamanya, sampai Kristus datang kembali. Amin. Ya, persekutuan kita telah selesai. Mungkin ada pengumuman dari pengurus wilayah 3. Kami persilahkan. Pertama, kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan kalau pada malam ini kita telah bisa hadir, berkumpul, walaupun secara virtual, seberapapun kita yang hadir. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Jason tadi menjadi bekal bagi kita, bahwa dalam hidup ini tidak perlu kita sombong, kita hanya tamu, sedangkan tuan rumahnya adalah Yesus Kristus sendiri. Apa yang kita terima adalah titipan. Yang di atas jangan merasa tinggi, dan yang di bawah jangan merasa rendah. Tuhan akan mengatur ada perkembangan dalam hidup ini. Yang kedua, terima kasih kepada Pak Jason yang sudah memberikan firman Tuhan malam ini. Kiranya Pak Jason sehat-sehat dan keluarga, anak juga, hingga pelayanannya semakin diberkati Tuhan. Terima kasih juga kepada keluarga Pak Bobi yang pada malam ini memandu acara kita. Kiranya Pak Bobi cepat sembuh. Kita dengar tadi sakit kepala, mudah-mudahan setelah dengar firman ini dan menyanyi, kepala bisa segar kembali ya Pak Bobi ya. Iya. Bu Dian juga semakin sehat, pulih. Terima kasih juga kepada Jemima yang mengiringi kebaktian kita malam ini. Yang ketiga, mari kita doakan anggota-anggota kita, baik anggota GKI Camat secara keseluruhan, mau terutama yang anggota wilayah 3, baik yang masih dalam perawatan sakit maupun dalam
pemulihan. Antara lain tadi dalam pemulihan Bu Dian dan yang sakit Pak Bobi, keluarga Pak Anton Purba. Juga masih ada anggota kita yaitu Pak Marurat Situmorang, suaminya Bu Rini, tapi dirawat di Kalimantan, ya Kalimantan Banjarmasin. Juga ibunda dari Bapak Maxwell dan adiknya supaya Tuhan berikan pemulihan. Yang keempat, supaya kita tetap menjaga kesehatan, Tuhan berkati. Kemudian yang kelima, untuk bulan Juli kita akan adakan kebaktian gabungan bersama wilayah 2. Saya lupa tanggalnya, sudah tentukan sebetulnya, tapi ini juga memori ini sudah mulai remote nih baterainya. Nanti akan kita share lagi lah ya. Oh itu ada, oh ya nggak apa-apa lah. Nah, itu untuk sementara yang bisa kami sampaikan. Nah, kita juga akan juga keluarga Bapak, keluarga Ibu Nyonya Sidor Tobing yang barusan berduka, supaya mereka cepat terhibur dan bisa join dengan kita. Nah, memang yang berikutnya, memang ini di luar wilayah 3, tapi masih teman segereja kita, yaitu anak putri kedua dari Bapak Torang Tampu Bolon. Memang itu wilayah 1, Pera, itu barusan operasi sesar, dan anaknya Tuhan menghendaki langsung memanggilnya ke pangkuannya, dan Pera sekarang masih dalam perawatan, adiknya juga Heruca dan suaminya Henok. Tidak ada salahnya walaupun masih sudah di luar wilayah 3, doa kita juga kita tujukan untuk kesembuhan mereka. Untuk sementara itu yang dapat saya sampaikan. Tolong kepada Bu Intan dan Bu Hana kalau saya masih ada yang tertinggal yang perlu ditambahi. Silakan Bu Intan dan Bu Hana sebagai pendamping. Atau yang lain kalau saya yang lupa. Dari Bu Hana ada nggak Bu Hana? Dari saya udah cukup. Kalau dari saya cukup, apa yang disampaikan oleh Pak Pardosi sudah menyangkut semua. Terima kasih Pak Pardosi. Bu Intan? Sudah Pak, sudah cukup. Sudah, oke. Teman-teman Bapak Ibu yang lain, jangan-jangan kami ada yang kelupaan. Ya, dipersiapkan kalau nggak salah Agustus kita akan mengadakan kunjungan ke pantai ya Bu Hana. Wilayah 3 jadwalnya gitu. Agustus. Iya Pak. Iya Agustus. Tapi saya lupa ke pantai mana dan tanggal berapa. Iya, nanti di-share. Embun Kasih. Dan oke Bekasi, tapi Embun Kasih. Embun Kasih. Tapi bagaimana bentuknya itu masih harus digodok dulu. Apakah ke sana offsite atau apa online, karena situasi sekarang ini COVID ini makin mengganas. Nah, nanti akan kita bicarakan dulu, baru kita sampaikan kepada anggota atau kepada jemaat. Saya rasa begitu, belum bisa kita pastikan seperti apa. Tadinya sih kalau bisa ke sana, tapi sekarang situasi sekarang kita harus wise lah, harus berhikmat. Nanti akan dibicarakan dulu. Terima kasih, itu saja. Selamat malam. Foto Pak Bobi. Oke, yuk. Di open screen. Open screen. Buka screen semuanya dulu. Siapa lagi? Jemima udah anak gadis. Oke, siap-siap ya. Kita ambil aplikasinya, materi aplikasinya.
Oke, siap. 3, 2, 1. Yes, sekali lagi. Smile. Ya. Ini satu. Ya, sip. Sudah. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam. Kalau masih mau ngobrol, siapa yang mau tinggal ngobrol? Terima kasih Pak Jason. Sehat-sehat. Terima kasih Pak Yason. Terima kasih semuanya, Bu Hana. Pak Bobi. Iya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Sehat semuanya. Terima kasih. Saya pamit dulu ya. Ya, Ya. pamit. Ya.